Selamat pagi pemirsa, kini Berita Lampung kembali hadir untuk menjumpai Anda bersama saya Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Mobilnya Pak, Pak! Masukin! Masa menyerang rombongan polisi yang menangkap 3 bandar narkoba di Buyut Ilir, Lampung Tengah. 4 mobil polisi rusak. Pentolan geng motor brutal di Bandar Lampung ditangkap saat main organ tunggal pada hajatan. Dua remaja putri di Bandar Lampung terjatuh dari motor akibat ditendang oleh kawanan penjambretas. Bandar narkoba berlari dan bersembunyi di sebuah kandang tempat penggemukan ternak sapi di Desa Buyut Ilir, Kecamatan Gunung Sugi, Lampung Tengah saat dikejar polisi. 3 orang ditangkap, yaitu Heri Irawan, Rian Purwanto, dan Ahmad Rusadi. Ketiganya warga Desa Buyut Ilir yang rumahnya tidak jauh dari tempat mereka ditangkap. Balik! Buka! Dari penggeledahan di tempat ini, polisi menyita 1 paket besar berisi lebih dari 1 kilogram sabu-sabu. Penangkapan ketiga tersangka mengundang perhatian keluarga dan tetangganya. Mereka mengejar dan menyerang polisi untuk membebaskan para tersangka. Massa yang marah merusak 4 mobil polisi menggunakan kayu dan batu. 3 mobil kacanya pecah dan 1 mobil rusak berat. Kericuan pada penyergapan 3 bandar narkoba ini mereda setelah Kapolres Lampung Tengah tiba di lokasi. Polisi bertekad tegas memberantas narkoba. Barang bukti sabu seberat 1,04 setengah gram. Artinya 1,4 setengah gram. Mobil berada di posisi paling akhir dan masih belum sempat putar balik, sehingga tidak dapat diamankan oleh petugas. Mobil dirusak, 4 mobil kaca pecah dan bodi penyok-penyok, 1 mobil ditebaliki. Dan barang bukti berikut tersangka tetap dilakukan perimeter pengamanan ekstra oleh petugas. Meski mendapat perlawanan dari keluarga, polisi tetap membawa ketiga tersangka ke Mapolres Lampung Tengah untuk ditahan. Pemeriksaan polisi mengungkap ketiga tersangka adalah jaringan pengedar narkoba antar provinsi yang mendapat pasokan sabu-sabu dari luar negeri. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Rumah bandar narkoba di Desa Kibang, Kecamatan Menggala, Tulang Bawang, Senin siang digerebek polisi. Tersangka bernama Farhan yang dicari polisi kabur. Nih, pasti klip. Barang bukti ini kami temukan di kamar. Ini Bu. Sama bom tadi. Ada bom juga. Penggerebekan disaksikan pamong desa dan ibu tersangka. Dari hasil penggeledahan di kamar Farhan, polisi menemukan 5 paket sabu-sabu yang disimpan dalam dompet dan disembunyikan di bawah kasur berikut bong. Kami shooting juga. Kami tunggu. Kalau emang mau diserahkan, kalau emang nggak diserahkan, tentu kami buru. Karena Farhan gagal ditangkap, polisi meminta wanita ini menyerahkan putranya itu ke polisi. Jika tidak, maka polisi akan kembali mengejarnya.
Pada penggerebekan ini, polisi hanya menyita barang bukti narkoba dan bong. Penggerebekan jadi perhatian warga sekitar yang ingin melihat dari dekat. Mereka tak menyangka Farhan adalah seorang bandar narkoba. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Pemain organ tunggal bernama Rizky Bajang ini tak berkutik saat ditangkap polisi Polresta Bandar Lampung pada Senin siang. Ia ditangkap saat main organ tunggal di sebuah hajatan di Teluk Betung Selatan. Rizky Bajang merupakan salah satu petolan geng motor di Bandar Lampung. Ia jadi buronan polisi setelah menganiaya seorang pemuda hingga jarinya putus pada Desember 2022 lalu. Pemeriksaan polisi mengungkap geng motor yang dipimpin Rizky Bajang beberapa kali membuat onar di jalan raya Bandar Lampung. Mereka tawuran dengan geng motor lain dan menyerang pengendara motor dengan senjata tajam. Mengajak teman-teman geng motor untuk melakukan tawuran. Setelah menemukan sasaran dan korbannya yang dijanjikan bertanding, si Rizky Bajang ini memukul korban menggunakan gear yang sudah dimodifikasi sehingga mudah untuk melakukan penganiayaan dengan memukul kepala korban berkali-kali sehingga menyebabkan luka serius terhadap korban. Sempat DPO melarikan diri ke Banten. Nah, setelah dimonitoring oleh tim tekap dari perjalanan dari Banten, Rizky Bajang ini diketahui sedang ada salah satu tempat di Teluk bermain ranger atau main musik organan, sehingga pada saat yang tepat tim TKP 308 melakukan penangkapan terhadap Rizky Bajang. Kegarangan pentolan geng motor Rizky Bajang sirna di kantor polisi. Ia menangis saat akan dijebloskan ke tahanan. Sumber Putri, Pak. Sumber Putri? Iya. Kalian buang korbannya ke sana? Bukan dibuang, Pak. Tadinya kan pengen dibawa ke rumah sakit, terus yang geng-geng lainnya langsung marah-marah nutupin jalan, ngiring ke sana, Pak. Kamu langsung datang turun motor langsung gebuk pakai gear? Iya, Pak, lari dulu. Palanya berapa kali? 2 kali, Pak. Sampai luka itu? Iya, Pak. Darahnya ke paha kamu? Iya, Pak. Apa sih penyebabnya? Hah? Apa alasannya kayak gitu? Itu udah janjian, Pak. Perjanjian? Iya. Itu kan anak itu kan nggak kenal kamu kan? Iya, nggak kenal, Pak. Dua pentolan geng motor yang dipimpin Rizky Bajang telah ditangkap lebih awal. Dari penangkapan mereka, polisi menyita berbagai senjata tajam dan motor. Polisi menjerat para tersangka dengan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan secara bersama-sama. Ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Dua remaja putri yang mengendarai motor berboncengan jadi korban penjamretan di Jalan Laksamana Malahayati, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Minggu malam. Korban bernama Yola Ayu Saputri dan adik perempuannya. Menurut Yola, pada Senin siang, penjamretan terjadi saat ia dan adiknya usai mengambil uang di ATM yang tak jauh dari TKP. Dua pelaku yang mengendarai motor itu diduga sudah mengintainya sejak ia mengambil uang di ATM. Dalam perjalanan pulang, pelaku menarik tas berisi uang dan 2 ponsel milik korban. Tak hanya itu, pelaku juga menendang motor Yola hingga terjatuh. Kedua remaja putri ini menderita luka akibat jatuh dari motor itu. Lagi jalan? Iya, lagi jalan. Itu udah dari ATM. Dari CCTV kelihatan Mbak itu terjatuh ya saat itu ya? Terjatuh. Itu memang ditendang dia atau jatuh pas dia jamret? Oh, ditendang. Ditendang baru jatuh. Biar sengaja supaya nggak dikejar mungkin dia. Iya. Berapa orang pelakunya, Mbak? 2 orang. 2 orang. Itu yang dibonceng itu yang ngambil itu ya? Iya. Penjamretan dilaporkan Yola ke polisi sektor Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Ia juga menyerahkan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali pelaku. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.